Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak Bapak, bagaimana keadaannya? Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum masuk ke materi daring selanjutnya, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kalian semua untuk menangkap materi pada hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, setelah menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, maka masuk yang kedua, yaitu bagaimanakah cara menyajikan data dalam bentuk grafik atau diagram, di mana grafik atau diagram ini berupa gambar, ya, yang menggunakan diagram kartesius yang terdiri dari sumbu X mendatar dan sumbu Y vertikal atau tegak lurus. Diagram atau grafik, ya, menyajikan data dalam bentuk diagram atau grafik terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu diagram histogram. Diagram histogram ini disebut diagram batang yang gambarnya berhimpitan, ya. Arti berhimpitan di sini tidak berjarak, ya. Kemudian diagram poligon artinya adalah diagram garis. Jadi garis ini terbentuk dari titik-titik koordinat. Titik-titik koordinat. Cara menggambar pertama, cara menggambarnya yang pertama itu kita buat dulu koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi yang semalam. Tabel distribusi frekuensi harus sudah ada, ya. Harus ada. Dan yang ketiga, menentukan titik tengah, ya. Menentukan titik tengahnya, ya. Perhatikan contoh. Sajikan data berikut ke dalam diagram histogram dan poligon. Nah, histogram dan poligon. Ini contoh tabel yang semalam, ya. Contoh bagaimana data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ya. Pertama, kita tentukan dulu titik tengahnya. Titik tengah, ya. Bagaimana cara untuk mengisi titik tengah? Perhatikan ini interval kelas 40 sampai 49, ya. 40 sampai 49. Ini kita jumlahkan bagi 2. Dijumlahkan bagi 2, ya. Aduh, enggak terang. 40 saya buat, ya. 10 tambah 49 bagi 2 berarti 89 per 2 sama dengan 44,5, ya. 44,5. Yang kedua 50 sampai 59. Dan kita buat, ya. 50 tambah 59 per 2 sama dengan 109 per 2 sama dengan 54,5. Begitu seterusnya. Dijumlahkan bagi 2. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Dapatnya di sini 64,5, 74,5,
84,5 dan 94,5 ya. 60 tambah 69 bagi 2, 70 tambah 79 bagi 2, seterusnya juga. Kemudian kita buat koordinat kartesius. Di sini Y sebagai frekuensi. Ini X-nya. Ini kita buat sebagai titik tengah. Nah, titik tengah dari sini. Ini sebagai sumbu Y-nya, ini sebagai sumbu X-nya. Sumbu Y-nya kita lihat ada 30 ya. Kita buat kelipatan 5 aja. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sedangkan Y-nya ini dari 44,5 sampai 94,5. Ibaratnya di sini kita buat titik-titik 0 sampai 44,5 ya, titik-titik 0 sampai 44,5. 44,5 kemana? 44,5 ke 4, berarti 44,5, berarti 4 di bawah 5 ya. Ya, kita buat, jangan lupa titiknya di tengah juga. Ini batang, ini titiknya. Kemudian 54,5 sini ya, 54,5 kemana dia? 6, 54,5 ke 6, berarti di atas 5 ya kan. Oke, titik, kita buat batang, kita buat titiknya di tengah ya. Ketiga 64,5 ke 10, 64,5 ke 10 sini ya. Anggap aja lurus ya. Kemudian 74,5 ke 4 ini ya, 74,5 ke 4, jangan lupa titiknya ya. Kemudian 84,5 ke 4, 84,5 ke 4 ini juga ya, harus lurus ya, buat titiknya. Kemudian terakhir 94,5 ya, 94,5 ke 2, kira-kira 2, 0, 1, 2 sini ya, 94,5 ke 2, anggap aja lurus ya. Oke, batang-batang ini ya, ini juga ya, yang model peta inilah disebut sebagai diagram histogram atau disebut sebagai diagram batang. Sedangkan poligonnya atau diagram garisnya, titik-titik yang berada di setiap tengah batang ini kita sambung sehingga membentuk garis ini ya. Ini juga disambung karena dia sama. Oke, inilah disebut sebagai diagram poligon. Oke, jadi dia berbentuk gambar
ada 2 grafik, histogram, batang, poligon garis. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti, dan tugasnya nanti tunggu dari saya seperti biasa. Setelah selesai langsung WA pribadi saya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.